Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Pemirsa, sebelum saya sampaikan saham-saham pilihan pagi hari ini dari Mas Dali Fikriana, Research Analyst RDK Alias Sekuritas, kita akan bahas sedikit mengenai AMMN yang sudah naik tinggi walaupun terus membukukan penguatan gitu ya. Apa sih yang kemudian dilihat oleh investor sehingga kemudian AMMN ini pergerakannya cukup signifikan dan rekomendasinya apa? Apakah kalaupun memang investor selama ini ingin masuk ke AMMN, pada saat penguatan seperti ini ditahan aja dulu, tunggu momen koreksinya? Misalnya dari kami sendiri untuk rekomendasinya untuk saham AMMN ini adalah sell on strength ya. Mengingat saham AMMN ini sudah naiknya cukup signifikan ya Mas. Nah, kemudian kalau misalnya kita lihat lagi, jika dilihat dari valuasinya pun sudah cukup mahal gitu. Kalau misalnya kita lihat PI-nya AMMN ini udah di 100 sekian gitu. Kemudian dari PBV-nya juga udah mencapai lebih dari angka 10 gitu. Oke, level terakhir sudah di level 14.150, sudah meningkat 11,86% ya pergerakannya di di pergerakan harian kemarin tutup di zona hijau begitu. Tapi Anda kemudian melihat ini memang menjadi sebuah harga yang sudah terlalu tinggi begitu ya, saatnya dilepas sementara untuk Anda yang sudah memiliki AMMN. Baik. Berikutnya kita akan bahas saham-saham yang menjadi saham pilihan di pagi hari ini dari Anda. Di antaranya adalah ada MEDC dengan support di level 1365, resistance di 1480, rekomendasi spekulatif buy. Kemudian ada Buka dengan rekomendasi trading buy dengan support di 135 dan resistance di 147. GoTo masuk di 67 atau level supportnya di 67, kemudian resistance-nya di 67. Dengan rekomendasi trading buy Unilever, level support di 3.160 dan resistance di 3.420 dan rekomendasinya adalah hold. Kita ke MEDC terlebih dahulu. Mas Dali, seperti apa analisisnya? Oke, terima kasih Mas Vicky. Nah, kalau misalnya kita lihat dari Medco sendiri itu kita based on technical, kemudian mengingat dari harga minyak itu yang masih mengalami kenaikan gitu, yang dimana adanya supply dari sentimen dari global itu masih menunjukkan sentimen yang positif gitu untuk saham Medco. Baik, untuk Medco level terakhir di 1425 ya, menjadi sebuah level yang cukup menarik untuk dimasuki atau tunggu di level support yang Anda rekomendasikan, Mas Dali? Di level support yang kami rekomendasikan. Oke, di 1365 ya, jadi masih tunggu terlebih dahulu. Oke, tapi secara fundamental dari Medco sendiri seperti apa untuk investor yang mungkin tertarik untuk bisa mengkoleksi saham yang satu ini untuk jangka panjang, Mas? Oke, kalau misalnya kita lihat dari fundamental, ini masih cukup menarik ya. Kalau misalnya dilihat dari fundamentalnya sendiri, dari PI ratio-nya sendiri, ini Medco masih di angka 7 atau di bawah 10 gitu. Kemudian dari PBV-nya pun masih di bawah 1,5. Oke, baik, itu tadi analisis untuk Medco sendiri yang pergerakannya sejauh ini masih bergerak di area 1425 sampai dengan 1420. Tadi rekomendasinya dari Mas Dali, tunggu aja dulu sampai masuk ke level supportnya di 1365 ya. Oke, spekulatif buy direkomendasi untuk Medco. Dari Medco kita beranjak ke Buka. Analisisnya seperti apa untuk Bukalapak? Kita lihat Ya, Mas Dali nampaknya suaranya menghilang, Mas. Boleh diulang. Oke, kalau misalnya dari analisis Buka sendiri, kalau misalnya kita lihat, ini ruginya sudah mulai membaik dari periode sebelumnya gitu. Melihat dari EPS-nya itu yang sudah membukukan angka yang cukup positif daripada periode sebelumnya gitu. Kalau misalnya kita lihat lagi, namun jika dilihat dari valuasi, memang saham-saham yang berkaitan dengan Samsung teknologi ini valuasinya itu kurang make sense gitu. Tapi kalau misalnya kita lihat, kami merekomendasikan saham Buka ini memanfaatkan momentum yang ada. Baik, untuk Buka Anda rekomendasikan masuk di level 135, resistance-nya di 147, rekomendasinya trading terlebih dahulu ya. Bisa dimanfaatkan gap harga ataupun pergerakan dari volatilitas dari Bukalapak sendiri. Yang juga direkomendasikan trading buy adalah GoTo. Seperti apa analisisnya, Mas? Oke, kalau misalnya kita lihat sendiri dari saham GoTo ini sama seperti Buka. Ini kita melihat adanya perbaikan dari earnings-nya gitu. Tercermin dari EPS-nya yang mulai membaik daripada periode sebelumnya. Nah, kalau misalnya kita lihat
kami merekomendasikan saham Goto dan Buka ini di sektor teknologi untuk memanfaatkan periode yang ada dan untuk jangka pendek gitu. Karena dari saham-saham teknologi tersebut itu MACD-nya masih berada di area golden cross. Kemudian kalau misalnya kita lihat lagi dari sisi volumenya itu cenderung meningkat daripada periode sebelumnya. Artinya ini hanya bisa dimanfaatkan untuk trading aja. Kalau untuk jangka panjang nggak terlalu menarik atau seperti apa, Mas? Karena Goto ini terkait dengan hal yang kemudian dinamika terjadi di sana ini ditinggal oleh semua pendiri Gojek, Tokopedia gitu ya. Ini kemudian menjadi satu concern dari point of view investor. Seperti apa, Mas? Oke, kalau misalnya kalau misalnya kita lihat dengan pergerakan harga saham ya, kalau misalnya dilihat dari jangka panjang pun ada sentimen positif dari global gitu yang mengingat akan adanya cut rate dari The Fed pada tahun ini gitu. Nah, pasalnya kami melihat juga dari Gojek sendiri ini kan produknya itu sudah menjadi kebutuhan sehari-hari gitu. Nah, kalau misalnya kita lihat untuk fundamental Goto ini masih cenderung positif gitu kalau misalnya dari sisi bisnis model. Oke. Kalau dilihat dari rekomendasinya sejauh ini bisa dilakukan trading buy, tapi dari fundamental sendiri Anda masih melihat possibility untuk kemudian Goto terus memperbaiki kinerjanya walaupun memang ditinggal oleh seluruh pendirinya begitu ya. Dan kalau kita lihat dari pergerakan harga sahamnya sendiri dari 3 termin begitu secara bulanan sudah meningkat 16,39%, mingguan sudah meningkat ataupun menguat 7,58% dan harian di hari ini di pembukaan sesi 1 menguat 1,43%. Artinya mungkin ya ada concern lain ataupun mungkin pertimbangan lain dari point of view investor melihat Goto ini untuk bisa dimasuki begitu ya. Oke, Goto tadi kita sudah bahas secara teknikal menarik, fundamental juga menarik. Kemudian kalau Unilever di hold terlebih dahulu, kenapa Mas Dali? Apakah memang Anda melihat possibility untuk Unilever bisa naik lagi harganya atau seperti apa? Oke, kalau misalnya kita lihat dari Unilever sendiri ini kemarin sudah break out dari resisten ininya ya, resisten kuatnya. Kalau misalnya kita lihat ini ada di 3.170 gitu. Nah, kemudian kalau misalnya kita lihat lagi dari saham dari saham Unilever pun ini earnings-nya cenderung mengalami perbaikan gitu daripada periode sebelumnya secara year on year. Nah, kami merekomendasikan buy di saham Unilever ini. Kalau misalnya kita lihat di MACD-nya pun masih di area positifnya gitu. Baik, ada target price untuk Unilever sendiri di menengah ke panjang? Kalau untuk menengah ke panjang ada target price di 3.430. 3.430 sejauh ini ada di level 3.320 atau 2.330 bergerak di range tersebut. Baik, itu tadi dia saham-saham yang direkomendasikan oleh Mas Dali hari ini dan kita akan jeda sejenak Mas Dali dan pemirsa tetap bersama kami akan segera kembali. Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami. Pemirsa, sebelum saya lanjutkan perbincangan bersama Mas Dali Fikriana, Research Analyst RDK Elite Sekuritas, kita akan simak terlebih dahulu data pembukaan dari IHSG di pagi hari ini di perdagangan sesi 1. Nampaknya IHSG bergerak menguat 1,27% di level 7.267,462. Dan saham-saham yang menjadi top gainers diantaranya adalah ada PNLF, kemudian Sola, BBRI, BRPT, Atla, BRMS, Area, AMMN, kemudian juga ada SBMA. Sementara itu ada Adaro, Buka, Pani, TWSK, ABMM, SMGR, Elsa, NCKL, dan juga Sido. Ini masuk dalam jajaran top losers. Dan menarik untuk AMMN, walaupun Anda kemudian tadi rekomendasikan untuk lepas gitu ya, ataupun jual terlebih dahulu untuk AMMN, tapi nampaknya investor masih kemudian melihat AMMN ini masih menarik sehingga kemudian sejauh ini masuk ke jajaran top gainers gitu ya. Oke, melihat ini apakah Anda memang masih tetap dengan rekomendasi yang Anda tadi sampaikan atau Anda melihat possibility lain untuk AMMN bisa tembus ke harga-harga yang mungkin bisa lebih tinggi dibandingkan dengan harga sejauh ini, Mas? Kalau misalnya kita lihat kan pergerakan di pasar saham itu tidak bisa dapat dilakukan dari hanya satu analisis yang mungkin dari berbagai perspektif. Nah, kalau misalnya kita lihat dari saham AMMN sendiri, ini harganya sudah jauh di atas valuasinya gitu. Kalau misalnya kita lihat, ya mungkin dari kami sendiri itu merekomendasikan jual karena untuk melakukan
take profit gitu untuk para investor yang sudah membukukan return gitu di saham tersebut. Nah, apabila sudah di harga yang tinggi ini rawan sekali untuk harganya itu berbalik arah menuju ke bawah. Oke, baik. Itu tadi dia terkait dengan AMMN, analisis dari pergerakan IHSG hari ini seperti apa singkat saja, Mas Dali? Kalau misalnya dari kami melihat sendiri, kalau misalnya IHSG sendiri itu akan bergerak dengan di rentang sideways ya, dengan kecenderungan melemah. Nah, tapi kalau misalnya kita lihat hal ini tersebut didominasi karena minimnya katalis positif yang ada di bursa kita dalam waktu jangka pendek. Baik, analisisnya masih kemudian sama gitu ya, akan cenderung sideways dan juga cenderung melemah. Baik, Mas Dali terima kasih sudah bergabung bersama kami, sukses untuk Anda, sehat selalu, sampai jumpa.